Jelas Ibu, jelas. Oke, udah direkam Bapak. Oke. Oke, kita sepakat siapa dulu Bu? Saya dulu atau Ibu dulu? Saya dulu sebagai apa ini? Coaching ya, Bu? Sebagai Boleh. coachnya dulu. Terserah, yang manapun boleh Bu. Oh, iya. Bapak Ibu langsung coach, langsung praktik Pak. Iya, iya Pak, iya Oke. Pak. Ya, Pak. Selamat sore, Ibu Roli. Selamat sore Bu. Iya, apa kabarnya ini, Bu? Baik Ibu. Iya, syukur ya kan. Sehat ini, Bu? Sehat Ibu, dalam kondisi Sehat ya? baik. Iya. Karena kesehatan itu yang paling utama kan, Bu? Iya, benar Ibu. Iya. Tumben Ibu ini berkunjung apa gerangan ini, Bu? Iya Bu, saya ini Bu lagi gelisah, lagi khawatir, memikirkan siswa saya yang artinya boleh saya katakan kurang ini ya, kurang peduli dengan pembelajaran saya. Sampai segitunya ya, Bu, khawatirnya. Apa Iya rupanya Bu. masalahnya itu, Bu? Ini Bu, saya kan ngajar di kelas 7. Jadi kebetulan saya memasuki 4 kelas. Ada 7A, B, Oh, C, dan D. Nah, ada satu kelas yang memang sepertinya saya tidak mampu gitu untuk mengelola berarti kelas itu. hmm, Ibu bidang Sepertinya studi ya? iya Bu, saya mapel mata pelajaran. Kalau boleh tahu kelas apa itu, Bu? Yang apakah kelas yang udah kan biasanya kan ada A, B, C, D gitu kan, Bu? Ini Bu, kelas 7D. Kelas 7D. Itu kalau apa? Kalau pembagian A, B, C, D itu penilaiannya apa, Bu? Atau kriterianya apa itu kalau boleh tahu? Tidak ada kriteria, Bu. Memang ini kan ya heterogen ya, disamakan. Artinya penerimaan siswa itu memang tidak ada kelas unggulan atau berdasarkan tingkatan gitu nggak ada, Bu. Artinya disamaratakan semua dicampur. Tadi Ibu bilang kan kelas D itu agak susah kan dikelola. Jadi Iya, kira-kira betul. apa itu masalahnya, Bu? Apa yang membuat mereka susah gitu? Susah Karena dikelola Ibu. kalau yang saya lihat, Bu, mereka itu lebih apa ya, lebih aktif gitu. Aktif artinya di sini aktif bergerak. Jadi kalau misalnya untuk olahraga, mereka sangat bersemangat. Tapi kalau misalnya pembelajaran yang artinya dia di ruang kelas, mereka kurang bersemangat. Seperti itu, Bu. Oh, oh berarti apa mau bergerak-gerak gitu ya, Bu? Iya, Bu. Saya juga udah coba. Artinya gini, Hmm. saya mencoba memberikan pembelajaran yang berdiferensi juga iya. Terus ya metode pembelajaran yang bervariasi juga iya. Artinya seperti saya kan membawakan mapel bahasa Indonesia. Jadi untuk mapel kami itu kan ada cerita fantasi, puisi juga ada. Kemudian mendeskripsikan juga ada gitu kan. Jadi karena mereka suka memang bergerak dan bercerita, jadi saya memberikan pembelajaran itu supaya mereka aja yang bercerita, yang aktif. Kemudian kalau untuk cerita fantasi biasanya mereka saya menciptakan sebuah peran. Nah, artinya kesenangan mereka atau bakatnya mereka yang suka mengekspresikan dirinya dalam bentuk pergerakan ya seperti olahraga, main bola. Ya, Nah, kesitulah saya ini kan Bu. mantap sekali Ibu ya. Pengajaran Ibu sudah bervariasi. Tapi kata Ibu
Apa masih bermasalah? Kira-kira apa itu masalah dasarnya kok begitu kelas itu ya? Itulah Bu, saya agak bingung, artinya, saya sudah mencoba memberikan, pembelajaran, yang berdiferensi, bervariasi, tapi kalau menurut saya mereka itu kayaknya belum maksimal gitu, ketika, saya memasuki kelas itu. Jadi, harapan saya atau respon mereka terhadap saya itu sepertinya saya belum ini gitu, belum dapat Ibu. Belum dapat. Apakah ada, eee, cara lain Ibu buat atau pendekatan lain gitu? Iya, saya pernah juga coba, menanyakan kepada, muridnya, pengennya kalian itu, kita belajarnya seperti apa gitu. Jadi mereka pengennya katanya nyanyi-nyanyi, ice breaking, karena kan saya udah mencoba gitu, coba cara ini, saya coba juga cara yang lainnya, artinya menghibur mereka lah supaya lebih bersemangat gitu kan. Karena memang, kebetulan jam saya kan jam sore. Nah, ini Mmm, kan jam-jam urgent ini ya, artinya jam-jam yang memang mengundang rasa ngantuk, malas. Jadi sehingga saya sering membuat namanya ice breaking gitu, dan mereka memang senang. mmm, Tapi kan ya nggak begitu juga kan, terus-terusan. Artinya ya kita berharap materi kita harus tetap nyampe kan Ibu, itu dia. iya, mmm. Selain itu ada lagi nggak, Bu, cara yang lain yang pernah Ibu lakukan gitu? Saya melakukan apa ya, apa namanya, pendekatan kepada mereka gitu. Mmm, Saya ingin tahu, mengenal mereka, pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan, seperti itu, Ibu. mmm, Nah, itu tadi mereka memang, eee saya temukan bahwasanya mereka lebih suka yang berupa yang lebih bergerak ya, berekspresi, mmm, diekspresikan, mmm, kegiatan pembelajaran itu daripada, mereka duduk dan mendengarkan kita gitu. mmm. Kalau misalnya, itu kan pendekatan secara pembelajaran, kalau secara Mmm. pribadi ada nggak Oh, gitu, Bu, secara kira-kira? secara pribadi pernah Bu, beberapa siswa saya coba memang mengalami perubahan. Artinya yang sebelumnya dia senang bercerita, akhirnya sekarang lebih, mau mendengar apa yang kita minta gitu. Jadi kita memberikan Mmm, pemahaman kepada mereka bahwasannya, eee, pembelajaran apapun, tetap harus kita ikuti, artinya kita harus mengetahui dasar-dasarnya, seperti itu. iya, bagus. Sudah bagus sekali menurut saya itu Ibu yang Ibu lakukan. Jadi rencana Ibu ke depan untuk mengatasi masalah ini apa kira-kira, Bu? Kalau rencana saya Bu, saya mungkin akan lebih sering melakukan pendekatan kepada siswa, face to face ya, tanya jawab. Artinya saya, dan si muridnya saling mengenal, sehingga kami saling mengerti gitu kan. Kemudian saya juga butuh wali kelasnya, ya karena kan tanpa wali kelas apapun rencana kita, nihil ya hasilnya. Jadi saya pengen, wali kelas juga memberikan pemahaman kepada anak-anak ini, sehingga saya perlu, berkolaborasi dengan wali kelas. Nah, selain itu juga, Mmm, dengan orang tua siswanya gitu. Nah, mmm. saya ingin tahu bagaimana, eee, kesiapan dari siswa ini sendiri gitu ketika datang ke sekolah, itu Ibu. Berarti dengan kata lain Ibu menjalin kolaborasi dengan wali kelas, dengan orang tua siswanya ya, Bu? Iya, artinya ya bagaimanalah cara kita supaya anak-anak ini tetap, lebih termotivasi mengikuti pembelajaran kita, itu Bu. Bagus sekali tuh, Bu, rencana Ibu. Semoga
dengan rencana Ibu, kelas Ibu yang ini bisa Ibu kelola dengan baik. Dan ada lagi rencana, mungkin rencana yang lain, Bu? Kalau rencana saya sih lebih itu ya Bu ya, wali kelas, pendekatan kepada siswanya, wali kelasnya, kemudian orang tua siswa. Jadi mungkin menurut saya nanti kalau saya melakukannya secara konsisten, saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan gitu. Seperti itu Ibu. Itu merupakan komitmen Ibu ya untuk kedepannya? Iya, dengan harapan ya apa yang saya harapkan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran saya mendapatkannya Ibu. Oke, mantap sekali Bu rencana atau aksi Ibu. Nah, saya kira dengan seperti itu pasti yang kelas D tadi, kelas berapa tadi Bu? Iya, kelas 7D Bu, 7D. Iya, kelas 7D itu. Heeh. Pasti nanti akan baik semua jadinya siswanya itu ya. Semoga berhasil ya Bu. Amin Bu, itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana saya, harapan saya, dan juga untuk kebutuhan siswanya juga terpenuhi. Seperti itu Ibu. Oke Bu. Terima kasih Bu Roli atas kunjungannya. Sehat-sehat kita Ibu ya. Sama-sama Ibu, saya yang lebih berterima kasih karena Ibu sudah membuka pemikiran saya, artinya ada jalan yang saya temukan bagaimana supaya anak-anak saya ini bisa mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran kami. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Sama-sama. Iya Bu, sehat selalu kita Bu ya. Selamat sore Bu. Selamat sore Ibu. Oke, sekarang kebalikannya ya, Ibu Iya. Esti. Oke. Selamat sore Ibu Esti. Sore Ibu Roli. Ini saya lihat ini ibunya agak perasaan atau wajah bingung ini saya liatin. Ada apa Ibu? Iya Bu, ada sedikit kebingungan, mau curhat sedikit. Nggak apa-apa kan? Nggak ganggu kan Bu? Iya, saya tanya dulu bagaimana? Sehat Ibu? Sehat lah Bu, sehat. Iya. Fisiknya yang sehat, tapi biasalah anak-anak ini tingkahnya banyak kali. Iya Ibu, memang iya. Itulah tugas pokok kita sebagai guru ini, berusaha selalu memahami anak didik kita. Iya Ibu, ya. Nih, apa kira-kira ini apa yang mau disampaikan Ibu? Katanya tadi mau curhat. Iya Bu, mau sharing dulu sebentar. Saya kadang bingung ini, karena hampirlah setiap hari, pasti enggak ada 100% kehadiran siswa. Ada aja yang absen. Saya kira kayak mana ya? Saya juga bingung, mereka alasannya benar-benar sakit, benar-benar nggak bisa sama sekali atau karena malas sekolah ya? Oh, jadi ada siswa Ibu yang sering atau apa ya, tingkat kehadirannya nggak bisa 100% setiap hari. Seperti itu ya, Bu? Iya, iya. Saya kan guru kelas 6 apa 6C bukan. Jadi Heeh. kelas 6 itu ada 4 kelas. Saya selalu bertanya sama guru kelas yang lain kan, "Ibu, hari ini anak Ibu datang semua ya?" "Iya, datang." Berganti lagi, "Ibu, hari ini anak Ibu datang ya?" "Iya, datang. Anakku rajin-rajin, jarang yang nggak datang," kata guru-guru yang lain kan. Jadi memang udah curhat-curhat sama mereka. "Anakku kok malas-malas sekali ya? Kenapa gitu?" Iya. Iya, Bu, ya. Ada perasaan gimana gitu ya, karena memang Iya, kelas yang lainnya lengkap siswanya ya, sementara mhm. di kelas 6C tidak. Atau menurut Ibu apa kira-kira penyebab anak-anak ini tidak hadir ya?
Kalau saya pribadi, Bu, Ibu tanya gitu, mungkin itu ya, dari rumah orang tuanya pun nggak apa ya, nggak memaksa anaknya untuk sekolah. Misalnya kalau, kakinya dikit aja sakit, "Mak, nggak sekolah ya, Mak, sakit kakiku." Itu diizinkan orang tuanya ya, Bu? Mungkin begitu ya? Motivasi kali ya, motivasi dari orang tua, maksudnya ibu, kurang mendorong Iya anak-anak iya, untuk sekolah. mmm. Atau mungkin ada faktor lain ibu, sehingga anak ini tidak hadir? Kadang saya berpikir gitu, bisa juga apa, memang kok kemauannya untuk sekolah nggak ada, malas gitu. Malas. Penyebabnya kira-kira apa bu? Mungkin nggak siap PR dia kan, jadi Oh, terakhirnya jadi ada malas. alasan ya, alasan Iya tidak iya, hadir. Nah, mmm, itulah alasannya tidak hadir, satu motivasi dari orang tua kurang, karena faktor PR juga tidak siap. Nah, mmm. kira-kira apa cara yang Ibu lakukan supaya anak-anak ini lebih termotivasi gitu loh, walaupun PR-nya tidak siap dia tetap datang gitu? Seperti yang saya bilang tadi kan, mungkin saya akan bicara dengan orang tuanya, eee memberitahu gimana perkembangan anaknya, kenapa sering nggak datang, apa sebenarnya alasannya itu tepat atau dibuat-buat begitu. Kira-kira gitu ya? Mungkin begitulah untuk menyelesaikannya saya buat nanti. Iya, bagus juga, Bu. Artinya, wali kelas dan orang tua memang harus ada kolaborasi yang baik atau boleh dikatakan kerjasama yang baik. Karena, anak-anak ini kan memang tanggung jawab orang tua ya. Jadi bagaimana anak ini bisa berangkat dari rumah kan, bagaimana kesiapannya semuanya berasal dari orang tua. Nah, kita di sekolah menyambut anak-anak ini. Ya sudah bagus juga sih, Bu. Artinya Ibu sudah berusaha untuk menjalin kolaborasi dengan orang tua, supaya anak-anak ini mau datang ke sekolah dengan penuh semangat. Iya, soalnya kan kelas 6 ini kan Bu, kehadiran sangat penting karena kan kita ada ujian ini, ujian praktek, apalagi nanti semester 2 banyak kegiatan kan. Kalau mereka Iya, nggak Bu. nggak apa, nggak 100% kehadirannya pasti tertinggal informasi kan. Iya, benar, Bu, karena memang mereka udah kelas 6 ya. Memang harus lebih disiplin dan lebih semangat karena ini, persiapan masuk ke SMP. Jadi kira-kira Bu, apalah kira-kira cara lain selain berkolaborasi kepada orang tua, supaya anak ini lebih termotivasi untuk sekolah? Karena kan bayangannya ini kan mau masuk SMP. Nah pasti, ih putih biru, yang dulunya merah putih merah sekarang putih biru. Tentunya kan Biru. pasti ada gitu. Bagaimana caranya Bu ya, supaya dia lebih termotivasi? Iya, Bu, mungkin pendekatan pribadi pribadi ya. Satu persatu saya ajak ngobrol, bertukar pikiran. Mungkin bisa jadi kehidupan saya kan enggak mereka kan kadang berpikir kan, "Ih, Ibu enak kali ya, udah jadi guru, pasti gajinya banyak nanti, ini segala macam." Sering juga mereka bilang kayak gitu. Kalau saya tanya kan, Heeh, waktu waktu hari Sabtu gitu, kami kan hari Sabtu itu Bu, eee, eskul, nggak belajar gitu, eskul, pramuka, sama taekwondo. Siapa yang nggak ikut heeh, taekwondo bisa itulah sesi curhat-curhat lah namanya kan. Disitulah kadang mereka mhm. gini, "Ih, Ibu enak kali ya, udah Ibu Ibu sarjana, udah P3K,
pasti gajinya banyak, bisa beli ini, bisa beli ini. Kadang gitu juga anak-anak ini. Jadi Bagus juga jadi sih mungkin sebenarnya, Pak. Heeh. jadi Berarti jadi Bu, mungkin nanti berarti kan iya, ibunya jadi motivasi sebenarnya. iya. Heeh. Dari Jadi nanti ceritanya iya, mungkin pendekatan yang saya lakukan nanti pribadi, lepas pribadi. Nak, kamu masih kelas 6, masa depanmu masih banyak, masih panjang. Nanti SMP, SMA, kuliah lagi, kerja, dapat uang, bisa menghidupi orang tua, kan enak itu, gitu-gitu ya, Bu. Mungkin iya bisa bagus, Bu. bisa Heeh. gitu nanti ya. Iya, kasih pemahaman kepada mereka. Jadi, Ibu kasih pemahaman kepada mereka bahwasanya sekarang mereka posisinya di mana gitu, harus sabar, supaya seperti Ibu gitu ya kan pemahamannya. Karena Ibu kan sudah menjadi idola ya, idolanya Iya, mereka, Ibu seperti Ibu kan bisa menceritakan apa yang Ibu capai gitu sebagai motivasi, ya kan Bu? Nah, iya, Bu, ya. menurut Ibu, bagaimanalah kira-kira, tadi kan sudah dapat nih, memberi Hmm, melakukan pendekatan, kepada hmm. siswa yang jarang masuk. Nah, selain itu bagaimana caranya supaya, hal itu tidak terjadi lagi? Yang pasti, saya menghubungi setiap anak yang menghubungi mereka, artinya gini, Bu, kalau memang alasannya sakit, harus paling tidak difotokan anaknya yang sakit memang. Kalau tidak ada surat sakitnya, anaknya yang lagi sakit atau terbaring di kamar, lagi keadaannya sakit, itu difotokan orang tua. Jangan cuma, "Bu, hari ini si Anu nggak datang, dia demam," gitu. Tapi tidak ada barang buktinya, Bu. Itu mau saya. Iya, iya itu artinya untuk kedepannya ibunya lebih disiplin ya, Iya, supaya kehadiran anak-anak ini, lebih ya, ibaratnya ibu mengharapkan kehadiran 100%. Nah, sekarang mmm, kemungkinan masih 80%. Itu dia iya, untuk menjaga ya kan, Bu? Iya. iya. Ada lagi kira-kira, Bu? Saya rasa hanya itu ya, Bu, kolaborasi dengan orang tua, pendekatan dengan siswa, lebih tegas atau disiplin lagi soal peraturan kelas maupun sekolah. Iya ya, peraturan kelas, keyakinan kelas, iya. Iya, Saya, eee, berharap besar pasti memang ke depannya dengan adanya, eee, kebijakan-kebijakan dari Ibu, ya melakukan pertemuan kepada orang tua, ya, eee, keyakinan kelas itu, ya mematuhi keyakinan kelas. Nah, pasti anak Ibu pasti, lebih menaati, peraturan-peraturan di sekolah sehingga kehadiran mereka bisa 100%. Karena memang Bu, face to face itu sangat bagus. Mereka bisa memahami kita, kita bisa memahami mereka gitu. Semoga iya, nanti ke depannya, eee, apa yang Ibu lakukan menghasilkan apa yang Ibu inginkan. iya. Terima kasih Bu Rolia sudah membuka pikiran saya. Tadi saya agak khawatir, agak kesel gimana gitu kan, dengar dari kawan-kawan, anak saya rajin, anak saya ini. Jadi kesel sendiri, tapi dengan curhat sama ibu di sore hari ini, itu sudah terobati masalah saya. Tujuan saya agar kehadiran mereka 100% itu udah ada jalan keluarnya, udah ketemulah cara untuk Iya Bu, tujuan iya itu Bu, tetap berhasil. Iya, tetap semangat ya.
Makasih Bu Ya, Roli. kita harus semangat bagaimana caranya supaya anak didik kita tetap mau untuk belajar atau datang ke sekolah. Iya Ibu. Terima Iya, kasih Bu tetap sekali semangat Ibu lagi. Esti. Semangat Ibu, sehat-sehat Iya, kita. iya, terima kasih Ibu. Amin. Amin. Oke. Lanjut refleksi ya Bu ya. Iya, Saya dulu ya yang Ibu refleksi. iya, iya. Nama CPG. Oh, ditulis ini ya. Oh, kita yang ngerjakan ini sendiri kan? Refleksi diri, latihan atau coaching. Lanjutannya ini ditulis atau kita tanya jawab Bu mengenai refleksi ini? Ibu Esti. Boleh kita tulis saja, siapa tahu nanti apa? Karena ini refleksinya apa yang sudah pertama kan nama CGP, nama Iya. CPG misalnya Ibu Espi, Hmm. apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Percakapan coaching sesuai dengan aturan Tirta. Ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Iya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan? Itu Bu, menentukan apa namanya, kata kunci. Iya. Menentukan kata kunci. kunci. Kadang saya berkata-kata juga tidak pintar, tidak langsung menemukan kata kuncinya, jadi agak bertele-tele. Oke, yang ketiga, apa yang apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang pasti Bu, saya harus fokus. Jangan perhatiannya terbagi, ada yang kadang megang HP. Jadi kurang memperhatikan coaching. Nah, pada saat melakukan coaching itu harus benar-benar fokus. Benar-benar fokus. Jadi benar-benar dipahami, didengarkan apa curahannya gitu. Jangan berbagi konsentrasi ke hal-hal yang lain. Oke, yang keempat, apa yang akan apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya lakukan itu banyak berlatih, Bu. Dengan latihan saya akan lebih mudah untuk menemukan kata kunci, berkata-kata dengan baik. Nah, gitu. Oke, baik Ibu. Tuliskan umpan balik dari, oh ya, ini tugas kita ya. Tuliskan umpan balik dari Roci Anda. Dari Ibu. Oh ya, Kalau dari saya saya sekarang ya. sebagai coach, iya, dari Ibu. Oke, nama dari nama ya. Iya. Umpan balik dari Ibu apa ke saya? Oke, umpan balik saya ke Ibu yang pertama sudah bagus ya sebenarnya.
yang kita lakukan antara Coci dan juga Coach, yang mana kita melakukan praktik tirta. Nah, untuk perbaikannya ke depan lebih mencari kata kunci, itu dia, sehingga tanya jawab di antara kita tidak mengambang, artinya tidak lari dari tujuan kita di awal, itu Bu. Iya. Nah, Kemudian ini pertanyaan untuk Koci. Apa Ibu yang menjawab, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ibu yang menjawab ini. Iya, yang saya rasakan, saya sangat senang, bahagia, artinya dengan adanya Coci, saya bisa curhat, yang tujuannya adalah bagaimana saya bisa mengembangkan diri saya lebih baik, sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan siswa saya. Oke. Saya sebagai coach udah refleksi ya Bu. Berarti Ibu gantian, saya yang apa? Iya. Yang bertanya. Yang pertama, nama Ibu kan Ibu Roli. Iya, nama saya Kemudian, Guru. apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah baik selama percakapan, saya berusaha melakukan langkah-langkah tirta yang dimulai dari yang pertama, yaitu tujuan, ya, menentukan tujuan, atau selanjutnya mengidentifikasi atau menggali masalah yang saya hadapi, yang berusaha saya ceritakan kepada Coci saya. Nah, kemudian selanjutnya saya menemukan cara mengatasi masalah saya, yaitu melakukan rencana aksi dengan adanya tuntunan dari Coci saya. Kemudian selanjutnya adalah tanggung jawab saya, bagaimana supaya saya bisa melakukan secara konsisten apa yang menjadi rencana aksi saya. Seperti itu, Ibu. Iya. Pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu saya perbaiki, Ibu, yang pertama itu adalah ternyata menemukan kata kunci itu tidak mudah setelah dipraktikkan. Karena memang karena kita terlena dengan cerita kita itu lari dari jalur, sehingga kedepannya saya akan lebih berhati-hati, jangan apa yang saya ceritakan atau masalah yang saya hadapi itu tetap pada porosnya, tidak mengambang, seperti itu, Ibu. Iya. Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Iya, kalau yang pertama, Bu, saya berusaha untuk konsentrasi, fokus kepada Coci saya, karena di sini adalah yang punya tujuan adalah saya, gitu, yang membutuhkan saran atau langkah-langkah itu saya, yang berusaha bagaimana saya cara saya untuk memenuhi kebutuhan siswa saya, seperti itu, Ibu. Oke. Bentar Ibu ya, lowbat apanya laptopnya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Ya, yang saya lakukan, Ibu, untuk meningkatkan
memperbaiki untuk langkah selanjutnya ya. Yang pertama mungkin saya lebih banyak berlatih karena kan memang ketika sudah dipraktikkan kata kunci sepertinya sulit ditemukan. Ya, sulit ditemukan kata kunci sehingga saya menyadari ketika saya bercerita sharing dengan Ibu Hesti mengambang kata kunci saya itu apa ya, hilang gitu ya dari apa yang menjadi tujuan saya tadi gitu kan. Jadi ya mungkin berlatih ya, lebih sering berlatih dan melakukan sharing-sharing dengan rekan kerja atau berkolaborasi seperti itu Bu. Supaya untuk kedepannya dengan adanya latihan yang secara konsisten tentu apa yang kita butuhkan itu terarah gitu Ibu. Iya. Ini tulisan hasil refleksi Anda. Oke, hasil refleksi saya untuk hari ini, yang pertama saya sangat senang melakukan kegiatan praktik coaching ini karena di sinilah saya terbuka pikiran saya bahwasannya ada ide-ide tertentu yang memang tidak ada dalam pikiran saya sehingga saya dapatkan dari coach saya seperti itu, Bu. Sekarang sebagai umpan balik dari saya Ibu, yang pertama itu sudah bagus kita melakukan coaching itu dengan alur tirta, sesuai dengan alur tirta. Yang pertama yang kita lakukan itu dengan menjelaskan tujuan Ibu datang curhat, cerita-cerita dengan saya, bertukar pikiran dengan saya. Kemudian lalu Ibu juga sudah mengutarakan penyebab Ibu apa datang kemari juga. Kemudian Ibu juga sudah menjelaskan bagaimana cara Ibu mengatasi masalah itu, dan Ibu juga sudah memberitahukan komitmen Ibu atau tanggung jawab Ibu sehingga tujuan Ibu itu dapat tercapai dengan baik. Hanya sedikit perbaikan, Ibu sudah bagus, tetapi alangkah baiknya kalau kita menemukan kata kunci dengan tepat sehingga coaching kita ini dapat berjalan dengan baik di jalurnya, di tujuannya, tidak mengambang seperti yang Ibu utarakan tadi. Kemudian yang saya rasakan pada saat saya mengcoaching Ibu, saya merasa sangat senang karena ada teman yang mau sharing dengan saya, bertukar pikiran dengan saya. Ternyata saya masih bisa membantu sesama teman saya gitu. Saya masih dipercayakan untuk bertukar pikiran. Iya, Ibu. Itu perasaan saya merasa senang. Iya, Bu. Iya, Sehingga terima kasih, Bu. Artinya pada saat Ibu pun masalah saya tujuan yang saya utarakan sama Ibu dapat memberikan solusi yang terbaik. Nah, kita bisa berbagi cerita. Saya merasa senang sekali. Terima kasih, Bu. iya, Ibu.
Iya, teman-teman kita kok pada nanya ya refleksi kayak mana ini ya. Memang tanya Iya. jawab ya? Apa diketik? Hmm. Oke, Oh baik. gitu aja. Seperti Ditutup itu ya, aja Pak? berarti ya. Iya, ya. Balik kita, ya, Bu.
Setuju. Itu.
Oke.